Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para alim ulama, tuan-tuan guru beserta para asatidz yang hadir yang sama-sama kita muliakan, para tetuha, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung keistiqomahan pelajaran kita, yaitu kitab Mengenal Al-Asmaul Husna karangan Al-Imam Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bakhir Ibn Syekh Ahmad Mughni Ibn Syekh Ismail Nagara, mata'alallahu bituli hayatih. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur fi sihhatin wa afiyah. Allah mudahkan seluruh urusan-urusan beliau. Allah kabulkan segala hajat beliau, baik hajat agama, dunia dan akhiratnya, dan Allah limpahkan keberkahan kepada beliau sekeluarga, usulnya, furu'nya, santri-santriwatinya, begitu pula seluruh jamaahnya, dan mudah-mudahan Allah kembalikan keberkahan itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai halaman 253. Bujur ya. Yaitu mengenal nama Allah Ta'ala Al-Mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mujib adalah nama Allah Ta'ala yang ke-45. Al-Mujib artinya secara ringkas yaitu yang memperkenankan. Kalau bahasa lainnya yang mengabulkan. Sedangkan secara luas Al-Mujib artinya dialah Allah Ta'ala yang melayani orang-orang yang meminta. Dia yang mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Dan dia yang mencukupi orang yang berdoa dalam keadaan darurat. Nah, itu makna Al-Mujib yang lebih luas. Apa tadi? Melayani orang-orang yang meminta, mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, mencukupi orang yang berdoa dalam keadaan darurat. Seorang Arab dusun pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arab dusun, pedalaman, orang Badui kalau bahasa kita, ya, Arab Badui. Bertanya kepada Rasulullah, apakah Allah itu dekat atau jauh? Maka turunlah ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Artinya, dan apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku dekat. Aku memperkenankan doa orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa. Aku memperkenankan doa orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'a.
Kemudian bagaimana dikatakan Allah, mohon maaf, bagaimana kedekatan Allah Ta'ala kepada kita. Kan tadi dikatakan, aku, bahwasanya aku dekat. Nah, lalu bagaimana kedekatan Allah Ta'ala kepada kita? Firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Artinya, dan dia Allah beserta kalian dimanapun kalian berada. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya, dan kami, aku, Allah maksudnya, lebih dekat kepadanya dari urat leher mereka. Aku lebih dekat dari urat leher mereka. Begitulah keadaan Allah Ta'ala dengan kita. Sangat dekat dan lebih dekat dari urat leher kepada kita. Padahal urat leher ini sudah nempel, ya, urat leher di leher kita sudah menempel di leher kita, menempel dengan kitanya. Namun Allah lebih dekat daripada urat leher itu. Kata ulama, sebagaimana kita tidak bisa membayangkan bagaimana zat Allah Ta'ala, maka begitu juga kita tidak bisa membayangkan bagaimana kedekatan Allah Ta'ala kepada kita. Jadi kedekatan-kedekatan di sini jangan sekali-kali dibayangkan seperti kedekatan hissi atau kedekatan zahir fisik. Ya, macam sekarang Pak Haji Martin lebih dekat dari saya ketimbang Ahmadi. Nah, ini namanya kedekatan hissi, bukan yang macam ini yang dikehendaki. Ya. Nah, jika zat Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tiada sepertinya sesuatu, artinya tidak ada sesuatu apapun yang seperti Allah, yang menyerupai Allah, maka dekatnya Allah Ta'ala kepada kita bukan seperti dekatnya kita kepada sesuatu. Kita wajib percaya bahwa zat Allah itu ada. Tetapi seperti apa zat Allah, tidak ada contohnya. Karena tiada seumpamanya sesuatu. Karena tidak ada sesuatu yang sama sama Allah. Makanya tidak bisa sesuatu itu dijadikan perumpamaan. Ya. Kalau misalnya sesuatu yang bersifat hissi, yang biasa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, perbandingan antara sesama makhluk, ya mungkin nyaman kita membayang-bayangkannya, baik dalam sisi zatnya, misalnya apa ya? Misalnya zatnya kita katakan kayu, ya. Atau ada orang, kau pernah ada nengok gajah? Pernah lah. Nah, pernah ada megang gajah tuh kulitnya kayak apa kerasnya? Ada, pernah aku. Nah, tuh tunggul, coba kau pegang, seakan-akan gitu ya. Tunggul tuh kau pegang, macam itulah belalai gajah tuh kerasnya. Nah, baru dia akan membayangkan, oh iya, tunggul tuh keras, kayu. Walaupun tidak suah megang belalai gajah, kira-kira macam itulah. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, macam mana kita nak membandingkan, barang tidak ada yang sama. Makanya tidak ada bisa dibanding-bandingkan tadi itu. Iya. Karena tiada seumpamanya sesuatu. Kita wajib percaya bahwa Allah Ta'ala dekat kepada kita. Namun kita wajib mengiktikadkan bahwa kedekatan Allah kepada kita bukan seperti dekatnya kita dengan benda-benda yang lain. Nah, di situ kita disuruh memain tauhid tadi. Jangan sampai kita kiaskan, kita samakan dengan kedekatan hissi tadi.
Nanti bisa syirik kita, bisa mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, apabila kita sudah yakin bahwa Allah Ta'ala itu dekat kepada kita, baru kita panjatkan doa. Apabila kita berdoa seperti itu, maka Allah Ta'ala akan menerima permohonan kita. Pokoknya, di bahasa pokoknya ya, pokoknya Allah tuh dekat, gitu aja. Macam mana bayangan dekatnya, tidak usah digambarkan. Nah gitu aja, dan tidak usah ditakun-takuni lagi. Ya. Namun apabila kita berdoa tetapi tidak menghadirkan dan tidak merasakan qarib atau kedekatan Allah Ta'ala beserta kita, maka Allah Ta'ala tidak mujib atau tidak memperkenankan doa kita. Jadi kalau kita itu tidak hadir hati berdoa, seakan-akan kita tadi membayangkan Allah itu dekat, cuman tidak bisa dibayangkan dekatnya macam mana. Pokoknya dekat. Artinya Allah bersama kita, kita rasakan Allah itu sedang memandangi kita, sedang mengawasi kita, sedang mengintai kita. Ya, semua berada di dalam mohon maaf ya. Assalamualaikum. Beb, di masjid nggak pengajian, Beb? Iya. Lagi pengajian. Iyalah. Oke, Beb. Ya. Assalamualaikum. Kita ulangi. Nama Allah Ta'ala Al-Mujib hubungannya dengan doa dan permohonan kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salullaha min fadlih fa innahu ta'ala yuhibbu ayyus'ala." Artinya, mintalah karunia Allah Ta'ala, mintalah karunia Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala suka bahwa diminta. Nah, Allah tuh senang kalau dimintai, ya. Dan tidak akan pernah yang kita pinta itu mengurangi daripada kekayaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dengan sering kita meminta kepada Allah, itu menunjukkan ketawaduan kita, kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti seakan-akan hakikatnya orang yang berdoa itu sama dengan menampakkan hakikat kehambaannya. Karena kan orang yang minta itu hina, orang yang minta-minta itu rendah. Nah, maka dari itu kalau kita minta kepada Allah Ta'ala, kita sedang menunjukkan kehinaan kita, kerendahan kita, kebutuhan kita, kefakiran kita, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah senang. Nama Allah Ta'ala Al-Mujib adalah untuk memperkenankan doa hambanya. Jika tidak ada yang berdoa atau meminta, tidak gunanya nama Allah Ta'ala Al-Mujib. Maksud tidak ada gunanya. Jadi tanpa makna seakan-akan, ya. Karena tadi sudah dibilang oleh beliau kaitannya dengan permintaan atau dengan doa. Nah, kalau di antara kita ini tidak ada lalu yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan jadi kayak tidak berguna nama Allah Al-Mujib. Tapi tidak mungkin pula kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu dia sangat senang jika hambanya berdoa. Dan sebaliknya dia marah jika hamba tidak mau berdoa. Ya, tentu maksudnya tidak berdoa ini seakan-akan seperti tidak membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu marah Allah. Lain kalau kisahnya itu tidak berdoa karena merasa cukup
dengan pengetahuan Allah kepada kita. Seakan-akan kan kalau kita berdoa tuh kayak curhat, sedangkan kita sadar sesadar-sadarnya apa yang kita sampaikan kepada Allah tuh Allah sudah tahu duluan. Lalu kita seakan-akan tidak berdoa karena menganggap cukup dengan pengetahuan Allah Ta'ala dengan keadaan kita. Namun rasa butuhnya itu kepada Allah tetap ada, cuman tidak tersampaikan lewat doa. Butuhnya tetap, fakirnya tetap, tapi tidak tersampaikan. Lalu dia disibukkan hanya dengan berzikir, membaca Quran dan aktivitas amal ibadah yang lain. Sehingga segala kebutuhan dia serahkan bulat-bulat kepada kemaha pengetahuan Allah Ta'ala. Kalau macam itu tidak apa-apa. Jadi dia tidak berdoa itu bukan berarti tidak butuh, sangat butuh. Tapi tidak sampai terungkapkan. Seakan-akan seperti itu. Ya. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, "Man la yad'uni aghdab alaih." Artinya barang siapa yang tidak mau berdoa kepadaku, aku akan marah kepadanya. Nah, tidak mau berdoa macam tidak butuh tadi itu. Allah menjadi marah. Ya. Orang yang tidak mau berdoa waktu dapat musibah akan dapat 2 musibah. Sekali lagi, orang yang tidak mau berdoa waktu dapat musibah akan dapat 2 musibah. Pertama, musibah yang ada atau yang menimpa, dan kedua, musibah mendapatkan kemarahan Allah karena merasa kayak tidak butuh. Nah, keterangan seperti di atas tadi. Agar doa kita diperkenankan dan lebih diperhatikan oleh Allah Ta'ala, maka sekurang-kurangnya kita harus memperhatikan 10 macam adab dan syarat di dalam berdoa. Nah, kita ini kalau bahasa doa tuh pasti pengennya cepat kabul semua. Ya, pengennya kan seperti itu. Nah, kalau memang mau doa kita tuh diperhatikan dan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya cepat dikabulkan, maka kita disuruh menjaga 10 macam adab dan syarat di dalam berdoa itu tadi. Yaitu pertama, mendahulukan taubat dari dosa dan kesalahan serta mengembalikan kezaliman yang bersangkutan dengan orang lain atau meminta halal sebelum berdoa atau beribadah. Jadi adab dan syarat yang pertama, kita disuruh bertaubat. Ya, bertaubat dulu. Kenapa? Karena memang yang menghalangi terkabulnya doa itu adalah dosa. Jadi seakan-akan supaya doa kita itu tembus, dosanya itu yang dihilangkan dulu. Dan menghilangkan dosa itu adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tadi beliau mengatakan kalau kaitannya dengan hakul adami, dengan anak cucu Nabi Adam sesama manusia, kembalikan kezaliman kita tuh kepada mereka. Ya. Atau meminta halal, istihlal, meminta halal, meminta ridha, meminta rela. Nah, kalau sudah itu kita lakukan, silahkan berdoa. Insyaallah kuat tuh. Ya, mau tembus doa kita. Kenapa? Karena dosa yang menjadi penghalangnya sudah kita hapus dengan kita bertaubat. 1. Yang kedua, syarat atau adabnya juga adalah hadir hati kepada Allah. Jadi di saat berdoa, hati kita hadir. Maksudnya ialah kita mempunyai keyakinan bahwa Allah Ta'ala dekat dan mendengar permohonan yang kita minta. Jadi hadir hati itu di samping mulut dengan hati sinkron dengan apa yang kita baca. Jadi apa yang kita baca di mulut, hati kita pun
seakan-akan kayak menerjemahkan daripada mulut kita itu. Dipenuhi dengan perasaan sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yakin tadi bahwa Allah dekat dan mendengarkan rintihan kita itu. Nah, itu yang kedua. Hadir hati. Yang ketiga, tidak meminta sesuatu yang tidak mungkin terjadi menurut akal atau adat. Jangan minta sesuatu yang tidak mungkin terjadi menurut akal atau adat. Ya Allah, misalnya, jadikanlah gunung itu emas untukku. Wah, itu secara adatnya sudah mustahil. Ya, bagaimana Allah mau mengabulkan? Kecuali kalau kita kewalihan. Ya, nanti Allah ilhamkan di dalam hati kita untuk minta yang aneh-aneh. Itu secara adat gitu. Ya Allah, aku sudah tua, tolong kembalikan seperti masa muda yang lalu. Itu mahayal namanya. Ya, jangan berdoa dulu seperti itu. Ya. Nah, jadi secara adat, secara akal, ayah, tidak diterima. Jangan minta yang seperti itu. Yang selanjutnya keempat, adab dan syaratnya adalah tidak berdoa untuk hal-hal yang melanggar hukum-hukum Allah. Nah, yang haram-haram. Ya Allah, mohon maaf nih. Bokek nih ya Allah, masang togel, tolong tembuskan. Misal, ya. Nah, itu jelas dia minta sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, tidak meminta sesuatu yang tidak diketahui akibat buruknya. Perkara yang tidak diketahui baik buruknya itu seperti meminta luaskan rezeki. Nah, ini sudah kita bahas nih pada pertemuan yang dahulu. Tapi karena di sini beliau mau ulangi, jadi ulangi lagi. Nah, jadi termasuk doa yang dianggap buruk. Doa yang dianggap buruk, meminta sesuatu yang masih tidak diketahui bagus atau buruknya, akibatnya itu maksudnya, efeknya. Contohnya tadi apa? Minta supaya diluaskan rezeki. Makanya kita jangan suka mendoakan diri kita minta luas rezeki. Juga jangan suka mendoakan orang supaya orang itu luas rezekinya. Kenapa? Karena muhtamil, barang ini masih tidak jelas baik buruknya. Kalau luas, dia dikasih Allah luas rezeki, kira-kira itu betul tidak menjadi baik dia memanfaatkan keluasan rezeki itu, atau malah itu digunakannya fasilitas untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tidak tahu, makanya jangan didoakan. Kecuali ditaksis. Nah, di sini nanti ada tuh ya. Contoh lagi, diberi kedudukan tinggi. Mudahan kau nih pangkat kau naik. Nah, ya kau naik pangkat. Nah, itu doa buruk. Jadi kalau ada calon-calon tuh ya, calon anggota dewan, kepala desa, bupati, gubernur, doakan saya, mudahan saya naik. Amin, gitu bilang. Buruk berarti. Ya. Nanti itu ada taksisannya. Semata-mata cuma sekadar kita minta dia naik pangkatnya. Atau buruk masih. Atau panjang umur. Waduh, ulang tahun nih. Ayahlah bilang panjang umurnya, kawan. Ya, ternyata itu doa buruk. Nah, yang demikian ini tidak baik kita memintanya. Kecuali, nah ini ada kecualinya. Di sini yang harus diperhatikan. Kecuali jika permohonan itu dikaitkan dengan kebaikan. Kebaikan ini contohnya seperti gini. Ya, mudah-mudahan engkau ini luas rezeki jika memang baik. Nah, gitu tuh. Mudah-mudahan pangkatmu naik atau kau bisa menduduki jabatan itu jika memang baik. Nah, dikoyiti macam itu.
Mudahan engkau diberi panjang umur jika memang baik. Itu boleh. Atau yang biasa sering saya amalkan tuh dengan bahasa yang membawa manfaat dan berkah. Atau pasti baik. Mudahan engkau diluaskan rezeki yang membawa manfaat dan berkah. Apa sih baik? Ya. Mudahan engkau diberi Allah kedudukan yang tinggi yang membawa manfaat dan berkah. Mudahan engkau jadi bupati yang membawa manfaat dan berkah. Mudahan engkau panjang umur yang membawa manfaat dan berkah. Nah, kalau macam itu koyetnya baik. Baik. Ya. Maka boleh seperti meminta untuk dipanjangkan umur jika memang baik tadi, atau yang membawa manfaat dan berkah. Contohnya di sini nih dicontohkan beliau. Ya Allah, aku minta panjang umur jika itu baik bagiku. Nah, gitu. Jika itu baik bagiku. Atau ya Allah, aku minta panjang umur yang membawa manfaat dan berkah. Umur panjang yang kuat taat beribadah kepada Engkau ya Allah. Nah, seakan gitu. Ya. Kalau gitu jadi baik. Kenapa? Karena dia tidak muhtamil lagi, sudah ditaksis dengan sifat. Nah, kalau macam itu dipersilahkan. Sama nih kalau saya tambahin contohnya mendoakan kesembuhan. Kawan garing, doakan aku ya. Iyalah, mudahan kau cepat sembuh. Nah, gitu cuman berarti masih buruk. Ya. Nah, jadi macam mana? Kayak tadi, koyetnya ada. Pokoknya kasihlah sifat-sifat yang bagus. Doakan aku ya, aku lagi garing nih. Ya, aku doakan. Mudah-mudahan kau cepat sembuh jika memang baik. Satu. Yang kedua, mudah-mudahan engkau diberi kesembuhan yang membawa manfaat dan berkah. Berarti kalau Allah mengetahui dia ini kalau sembuh kada membawa manfaat dan berkah, berarti kada bakalan disembuhkan Allah. Seakan-akan begitu jadinya. Ya. Nah, kalau dianya Allah tahu membawa manfaat dan berkah, Allah sembuhkan. Nah, kemudian adab yang selanjutnya lagi, selalu baik sangka kepada Allah Ta'ala walaupun doa belum dikabulkan. Maksudnya itu belum nampak kenyataannya itu. Tetap baik sangka. Mungkin cara baik sangka kita, apa mungkin Allah ini mempersiapkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kupinta? Seakan-akan gitu. Ya. Apa mungkin Allah gantikan dengan yang lebih baik? Apa mungkin waktunya nanti Allah tunggu yang lebih baik? Atau mungkin Allah simpankan pengkabulan doa ini di akhirat nanti? Pokoknya aku yakin pasti lebih baik. Wah, gitu aja udah. Saking baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena bagaimanapun yang punya wewenang mengabulkan apa yang sesuai kita inginkan itu cuma Allah yang bisa. Nah, masalah waktunya ya terserah Allah mau tentukan. Mau cepat apa lambat. Pokoknya, nah itu pokoknya itu yang penting. Pokoknya baik sangka aja dah dahulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai buruk sangka. Selanjutnya lagi yang ketujuh, jangan merasa sesuatu yang diminta itu besar. Ya, kita minta apa saja, walaupun duit miliaran. Tengok mobil misalnya, wah mantapnya mobil nih. Apa nih, Ferrari atau Lamborghini itu. Berapa harganya? 4 miliar. Wah, masa tidak pantas aku berdoa minta itu. Kenapa mahal banget? Bah, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala cetek itu. Ya. Nah, minta seakan-akan. Jangan kita merasa yang kita minta ini adalah sesuatu yang besar. Apalagi cuma dunia-dunia ini. Dunia ini di mata Allah tidak ada harganya. Jadi kalau kita minta dunia itu masih permintaan kecil. Nah, tapi orang-orang yang abnaul akhirah tidak mau pula minta dunia. Ya, hati beliau terjaga. Karena segala sesuatu itu kecil di sisi Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW berkata, apabila engkau meminta surga, mintalah Firdaus yang paling tinggi. Walaupun kalau ditakar sama keadaan kita macam kada pantas. Ya kan?
Awak banyak dosa, ibadah pemulir, minta surganya tidak tanggung-tanggung, yang paling tinggi pula tuh. Tidak apa-apa. Minta surga, minta firdaus kata Rasulullah. Allah tidak sulit mengabulkannya. Nah, disinilah ada satu nuansa yang sangat halus. Kalau kita mengkadar permintaan kita dengan keadaan kita, maka seakan-akan sekecil-kecil apapun permintaan itu tidak ada yang pantas bagi kita. Kalau dikadar dengan keadaan kita yang bodoh, hina, fakir, apalagi. Pokoknya segala yang buruk-buruk itu lengket semua kepada kita. Maka tidak akan ada yang layak untuk kita pinta walaupun barang murah. Nah, kita kalau berdoa tuh ngandalkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, kemahadermawanan Allah Subhanahu wa taala, kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita andalkan. Kalau macam itu, kita tidak ada lagi memandang kita, tidak ada lagi memandang dosa kita, tidak lagi memandang ibadah kita. Karena yang kita minta ini adalah anugerah kemurahan Allah. Dan Allah tuh kalau ngasih anugerah tuh tidak mesti harus disesuaikan dengan keadaan-keadaan tadi. Kalau sudah bahasa anugerah tuh bebas Allah kasih. Nah, jadi seakan-akan kalau yang kita minta ini cuma urusan-urusan dunia, pandang kemaha dermawanan Allah Subhanahu wa taala, konsen minta. Yang penting tadi yang dipinta itu ada niatan-niatan yang baik. Tidak sekedar maagak nih. Tafakur, sekedar berbangga-banggaan, tidak. Tapi memang kalau bisa yang dipinta ini memang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, sesuai dengan apa tadi? Kebutuhan kita. Karena sangat kita perlukan mungkin menjadi fasilitas pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari supaya mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya, misalnya pian ini datang pengajian nih. Ke sini pengajian jalan kaki, rumah jauh. Kadang-kadang nak bonceng sama kawan repot, atau kadang-kadang kawan sudah punya kawan dewe untuk membonceng sehingga awak nih tunggu yang tidak ada digonceng baru bisa tulak. Kalau tidak itu jalan batis. Sementara suasana dingin, ya kadang-kadang ada hal-hal apa gitu. Alangkah enaknya kalau seandainya mungkin kita punya kendaraan sendiri, tidak nebeng tadi. Nah, maka kalau aku punya kendaraan, ini akan kugunakan untuk fasilitas hadir ke majelis taklim. Padahal tempatnya jauh, apalagi yang di Batang Lestari sana misalnya, pengajian di sini. Ini kalau dihitung kilo kan mau hampir 1-2 kilo juga. Nah, akhirnya dia butuh tuh, lalu minta, ya Allah, aku ini miskin, tidak punya apa-apa. Aku minta ya Allah berikan kendaraan yang nanti mudah digunakan untuk fasilitas ibadah kepada Engkau. Nah, kalau ngukur pada kenyataan hidup kita, wah, rasa-rasa nak punya motor tuh macam kada pantas. Awak kada tapi berduit, jangan motor, sepeda pun rasanya tidak ada sanggup tertukar. Tapi itu tadi, kita bukan mengandalkan keadaan kita. Kita mengandalkan kemahakayaan, kemahadermawanan Allah Subhanahu wa taala yang pasti bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Itulah maksudnya tadi itu. Ya. Nah, itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang ke-8, wallahu a'lam bissawab. Yang ke-8 tahan berbeda. Biar ada tanggungnya gitu kan. Nah, ya, insyaallah bihaulillah wa quwwatih, mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin
وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان يا الله والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا يا الله لكن حبا في السرائر قد دعا لمده صفوة ربنا وحدنا يا الله وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجنا يا الله للوحيد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبنا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين رضا ترعانا يا الله واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن ولنا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين والسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادنا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا يا الله وقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا الله بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هداني الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.